Buku Move It ini cerita lengkap, luapan kebahagiaan saya setelah pencapaian yang saya raih setelah merubah pola hidup saya selama 5 bulan. Berhasil membuat pola hidup yang baru, mulai dari merubah pola makan, kebiasaan berolahraga dengan hashtag Kalahin Mager itu, kemudian resep-resep masakan sehat yang selama ini juga aku sering buat di dalam program pola hidup sehat ini gitu. Jadi di sini semua cerita lengkapnya saya rangkum, tapi ada juga cerita latar belakang saya yang mungkin banyak sebagian yang belum pernah saya ceritakan, yang selama ini saya sering sharing di Instagram saya, tapi di sini lebih lengkap lagi. Kenapa akhirnya saya sempat terjebak di masa tersesat, dan apa masa tersesat itu ada di sini semua gitu. Dan buku Move It ini saya dedikasikan untuk semua teman-teman, terutama perempuan ya gitu. Jadi yang mungkin ingin punya satu motivasi yang lebih kuat, bisa lagi punya tekad yang lebih kuat gitu. Karena saya pun mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri karena yang susah banget tuh ya untuk kapan kita bisa memulai gitu. Kadang-kadang kita cuma punya niat, oh gue pengen sekarang, wah besok deh, besok, tapi ya itu lagi-lagi banyak faktor yang bikin akhirnya gagal. Mudah-mudahan buku ini untuk teman-teman semua bisa bikin punya motivasi baru dan akhirnya bisa betul-betul move it. Kenapa saya ingin menulis buku? Sebenarnya mungkin cerita sedikit ya. Jadi akhirnya perjodohan saya dengan tim KPG itu sebenarnya udah niat dari lama gitu ya. Dari waktu saya punya cerita tentang perjuangan buah hati dari saat itu. Itu perkenalan kami pertama, tapi kemudian akhirnya bisa terrealisasikan dengan sebuah wujud, sebuah buku itu baru sekarang di tahun 2022. Kemudian punya cerita yang memang ingin juga saya share juga ke teman-teman. Kenapa sebuah buku gitu? Padahal selama ini juga aku juga cukup terbuka ya, share apa yang selama ini aku lakukan di pola hidup sehat aku yang baru di sosmed aku. Tapi kenapa tetap buku gitu? Karena memang buku tuh bisa dikenang sampai kapanpun, kemudian ada wujud nyatanya bisa dipegang. Itu sih sesimpel itu. Tapi kemudian untuk saya pribadi sebenarnya tujuannya adalah ini adalah komitmen saya untuk saya pribadi, bahwa mudah-mudahan kali ini ketika sudah berhasil nih ya di membentuk pola hidup yang baru seperti ini, aku pengennya ini adalah pola hidup yang memang saya akan jalani di sisa hidup saya gitu ya. Semoga tidak kembali lagi dengan pola hidup yang lama, karena kan sudah mengerti, oh oke, yang makanan sehat seperti ini, pola hidup sehat seperti ini, olahraganya seperti ini, itu yang membuat akan hasilnya seperti ini. Nah kalau mau konstan hasilnya, lakukan terus gitu, tetap konsisten dan disiplin. Jadi kita buatlah dalam bentuknya buku. Jadi kemarin tuh prosesnya saya tulis ide gitu ya di gadget saya, kemudian ada tim dari saya Kevin, kemudian ada dari tim KPG tentunya ada editornya Mbak Dika, terus ada desainer bukunya itu Mbak Putri, kemudian yang membuat ilustrasi gambarnya ada Mbak Menisa. Itu seru yang kami lakukan
seringnya meetingnya tentunya online ya gitu, karena kemarin tuh memang masih masa pandemi ya, walaupun sudah mau berkurang tapi ada bonusnya. Jadi kemarin tuh terakhir proses mau selesai bukunya justru saya ada ujian. Sempet akhirnya merasakan juga gitu kan, sempet isoman satu rumah gitu. Aduh, ini gimana menyelesaikannya sementara kondisi rumah juga lagi seperti itu. Kayak aku bilang seru sih di balik proses ini, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Dan kok bisa-bisanya juga alhamdulillah ya, semesta mendukung, Allah memberikan kelancaran, bisa rilisnya di tanggal hari kelahiran saya gitu. Dan kemudian juga di bulan April, ini adalah bulan emansipasi wanita ya, semoga ini juga jadi buku self improvement yang bermanfaat untuk para perempuan. Pesannya simpel sih sebenarnya, adalah buku ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana saya sempat itu tadi ya, masa tersesat ini. Sebenarnya salah satu highlightnya adalah tentang self love gitu. Jadi pada saat kita lupa atau malah kita bingung gitu ya, bahwa tentunya ada satu yang sebenarnya lebih harus diperhatikan, lebih didahulukan juga gitu, bukannya malah dilupakan. Yaitu siapa? Yaitu diri kita sendiri gitu ya. Karena ketika kita berdaya, kita juga lebih baik kondisinya, insya Allah justru semuanya akan dapat dampak yang lebih positif, lebih baik untuk di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi bagaimana tentang konsep self love versi saya yang semoga itu juga bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman yang membaca buku ini.